Halo, perkenalkan nama saya Nida Salma Syahidah, saya dari kelas 1G. Di sini saya akan menjelaskan tentang Makki dan Madani. Para ulama begitu tertarik untuk menyelidiki surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Mereka meneliti Al-Quran ayat demi ayat dan surah demi surah untuk ditertibkan sesuai dengan nuzulnya dengan memperhatikan waktu, tempat, dan pola kalimat. Cara demikian ini merupakan ketentuan yang cermat untuk memberikan kepada peneliti objektif. Abul Qasim Al-Hasan bin Muhammad bin Habib An-Nasaiburi menyebutkan dalam kitabnya At-Tanbih ala Fadlil Ulumul Quran, menyebutkan di antara ilmu-ilmu Al-Quran yang paling mulia adalah ilmu tentang nuzul Quran dan daerahnya, urutan turunnya di Mekah dan di Madinah, tentang yang diturunkan di Mekah tetapi hukumnya Madinah dan sebaliknya, yang diturunkan di Mekah mengenai pendudukan Madinah, penduduk Madinah dan sebaliknya, yang sama diturunkan di Mekah tetapi termasuk Madani dan sebaliknya, dan tentang yang diturunkan di Juhfa, di Baitul Maqdis dan di Taif atau di Hudaybiyah. Demikian juga tentang yang diturunkan di waktu malam. Di waktu siang diturunkan secara bersama-sama atau yang diturunkan secara tersendiri. Ayat-ayat Madaniyah dari surah-surah Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah dalam surah-surah Madaniyah yang dibawa dari Mekah ke Madinah, dan yang dibawa dari Madinah ke Mekah, yang dibawa dari Madinah ke Abysinia, yang diturunkan dalam bentuk global dan yang telah dijelaskan, serta yang diperselisihkan sehingga sebagian orang mengatakan Madani dan sebagian lain mengatakan Makki. Itu semua ada 25 macam. Orang yang tidak hafal, yang tidak mengetahui dan tidak dapat membeda-bedakannya, dia tidak berhak berbicara tentang Quran. Ada pula contoh surah Makkiyah. Yang pertama surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Al-Hijr, dan surah An-Nahl, kecuali 3 ayat terakhirnya. Ayat-ayat Makkiyah biasanya tentang akidah dan penguatan iman. Ayat Makkiyah diturunkan di Mekah dan di wilayah sekitarnya seperti Hudaybiyah, Mina, dan Arafah. Lalu ada ciri-ciri Makkiyah. Yang pertama, setiap surah yang di dalamnya mengandung sajdah, makna surah itu Makki, maka surah itu Makki. Yang kedua, setiap surah yang mengandung lafal kalla berarti Makki. Lafal ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Quran dan disebutkan sebanyak 33 kali dalam 15 surah. Yang ketiga, setiap surah yang mengandung ya ayyuhan nas dan tidak mengandung ya ayyuhalladzina amanu berarti Makki, kecuali surah Al-Hajj yang pada akhir surah terdapat ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Namun demikian sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat tersebut adalah ayat Makki. Lalu yang keempat, setiap surah yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu adalah Makki, kecuali surah Al-Baqarah. Dan yang kelima, setiap surah yang mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis adalah Makki, kecuali surah Al-Baqarah. Lalu di slide selanjutnya ada contoh surah Madaniyah. Yang pertama ada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-Anfal, surah At-Taubah, surah An-Nur, surah Al-Ahzab, surah Al-Hujurat, dan lain-lain. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah dan daerah sekitarnya seperti Sil, Quba, dan Uhud. Ayat-ayat Madaniyah berkaitan dengan sosial masyarakat, tata negara, muamalah, hingga hubungan sesama manusia. Adapun ciri-ciri surah Madaniyah, yang pertama, setiap surah yang berisi kewajiban atau had sanksi adalah Madani. Yang kedua, setiap surah yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik adalah Madani, kecuali surah Al-Ankabut adalah Makki, kalau Al-Ankabut. Kalau yang ketiga, setiap surah yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab adalah Madani. Ayat-ayat Madaniyah dalam surah Makkiyah. Misalnya surah Al-An'am, Ibnu Abbas berkata, surah ini diturunkan sekaligus di Mekah, maka ia Makkiyah, kecuali 3 ayat
bacakan bla 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 sampai dengan ketiga ayat itu selesai. Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 dan surah Al-Hajj adalah Makkiyah kecuali 3 ayat yang diturunkan di Madinah. Dari awal firman Allah yang berisi, inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Surah Al-Hajj ayat 19 sampai 21. Lalu ada ayat yang diturunkan di Mekah sedangkan hukumnya madani. Dicontohkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini diturunkan di Mekah pada hari penaklukan kota Mekah, tapi sebenarnya di Madinah karena diturunkan sesudah hijrah. Di samping itu seruannya pun bersifat umum. Ayat seperti ini oleh para ulama tidak dinamakan Makki dan tidak juga dinamakan Madani secara pasti, tapi mereka katakan ayat yang diturunkan di Mekah sedang hukumnya Madani. Lalu ada pula ayat yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah dalam Madani. Yang dimaksud oleh para ulama ialah ayat-ayat yang dalam surah Madaniyah tetapi mempunyai gaya bahasa dan ciri-ciri umum surah Makkiyah. Dalam surah Al-Anfal ayat 32 yang bunyinya, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dan dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ini mengingatkan permintaan kaum musyrikin untuk disegerakan azab itu adalah di Mekah. Dan ada juga ayat yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam Makkiyah. Yang dimaksudkan oleh para ulama ialah kebalikan dari yang sebelumnya. Mereka memberi contoh dengan surah An-Najm ayat 32 yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. As-Suyuti mengatakan perbuatan keji ialah setiap dosa yang ada sanksinya. Dosa-dosa besar ialah setiap dosa yang mengakibatkan siksa neraka. Dan kesalahan-kesalahan kecil ialah yang terdapat di antara kedua batas dosa-dosa yang di atas. Sedangkan di Mekah belum ada sanksi dan yang serupa dengannya. Untuk mengetahui dan menentukan Makki dan Madani, para ulama bersandar pada dua cara utama, yaitu ada simak nakli, pendengaran seperti apa adanya, dan qiyasi ijtihadi, qiyas hasil ijtihad. Cara yang pertama didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan Makki dan Madani itu didasarkan pada cara pertama ini, dan contoh-contoh di atas merupakan bukti yang paling baik baginya. Lalu ada perbedaan Makki dan Madani. Untuk membedakan Makki dan Madani, para ulama mempunyai 3 macam pandangan yang masing-masing mempunyai dasarnya sendiri. Pertama, dari segi waktu turunnya, Makki adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah. Madani adalah yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun bukan di Madinah. Yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun di Mekah atau di Arafah adalah Madani, seperti yang diturunkan pada penaklukan kota Mekah. Surah An-Nisa ayat 53 ayat ini diturunkan di Mekah dalam Ka'bah pada tahun penaklukan Mekah atau yang diturunkan pada Haji Wada. Kedua, dari segi tempat turunnya, Makki ialah yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Dan Madani adalah yang turun di Madinah dan sekitar seperti Uhud, Quba, dan Sil. Pendapat ini mengakibatkan tidak adanya pembagian secara konkret yang mendua, sebab yang turun dalam perjalanan di Tabuh atau di Baitul Maqdis tidak termasuk ke dalam salah satu bagiannya, sehingga ia tidak dinamakan Makki dan tidak juga dinamakan Madani. Juga mengakibatkan bahwa yang diturunnya di Mekah sesudah hijrah disebut Makki. Ketiga, dari segi sasarannya, Makki adalah yang seruannya ditujukan kepada Mekah dan Madani adalah yang seruannya ditujukan kepada Madinah. Berdasarkan pendapat ini, para pendukungnya menyatakan bahwa ayat Quran yang mengandung seruan ya ayyuhan nas, wahai manusia, adalah Makki. Sedangkan
Madani. Namun, melalui pengamatan cermat, nampak bagi kita bahwa kebanyakan surah Quran tidak selalu dibuka dengan salah satu surahan itu, dan ketentuan demikian pun tidak konsisten.